Jangan lupa subscribe Mata Petualang. Anjir. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Mata Petualang. Nah, kita kali ini mau gerebek rumah Kang Sahabat Alam. Lihat, kita udah di halamannya teman-teman. Kita maju. Mudah-mudahan Kang Sahabat Alamnya ada di rumah. Assalamualaikum. Belum pernah beli salam Kang Sahabat Alam ya? Ya, tadi namanya kan punten ya. Yang sering kelas. Di bumi langsung. Mohon di bumi. Iya. Kalau sana tuh. Oh, mohon. Iya, aduh. Aduh, Kang. Kan tipe yang teh update teh yang ianya yang terang koleksi hewan-hewan nu aya di Sahabat Alam. Siap. Reptil mah Tapi aya nama tos rada berkurang. Karena aya nama pan rata-rata di luar wae Ya. janten teka urus gitu, tidak terurus. Jadi banyak yang dikurangi tapi masih ada lah 1 atau 2 3 ekor. Sok, atuh dari ini dulu aja ya. Oh ini, lu malu baru segini-gini aja gitu, belum ada. Kalau orang makan ya, pelihara koleksi ular, punya kandang khusus gitu ya, punya tempat khusus. Kalau saya mah di gini aja. Oke, dari sini aja dulu ya, dari saya agak sok diturunin. Nah itu. Ini kelihatannya kayak kandang kosong padahal ada isinya. ya tadi teh lihat ini kok ada kosong gitu. Nah ini kita mulai dari buka-bukain aja. So, buka aja. Mau ngacelok kan? Nah gitu ya. Nah sini. Jadi ini dari serangga jenis ini ya, kelabang atau kaki seribu, atau kalau orang Sunda biasanya nyebut dengan boyongbong atau babak haur lah. Karena ini setiap daerah kan beda-beda nama ya. Nah ngomongin daerah, jadi ini juga dari berbagai daerah juga, bukan dari daerah Jawa. Kalau dari daerah Jawa ada, cuman udah mati. Nanti saya liatin. Pertama dulu aja nih, dari yang ini ya, yang kecil ini. Wow, Galak kan galak. Tuh, jadi ini lokality dari Sumatera, red Sumatera lah, red cherry Sumatera kalau nggak salah. Ini kelabangnya dia gak bisa maksimal terlalu besar gitu. Ini tuh udah maksimal. Kelihatan dari ini karena saya kasih makan terus jangkrik. Nih, ciri-ciri kelabang yang sehat atau yang gemuk dari buku-buku ini nih, dari rongga-rongga ininya. Dia ini agak gemuk kan. Nah, ini saya kasih makan terus jangkrik. Gitu. Selain jangkrik Kang, makannya apa tuh? Makanannya biasanya cicak. Kalau kita gak pengen ribet, misalnya biar seminggu gak dikasih makan, kasih cicak aja. Ntar cicaknya itu habis tinggal tulang. Dia ini salah satu serangga terbersihnya dalam artian dia ini kalau misalnya habis beres makan, dia tuh pasti bersihin kakinya, bersihin mulutnya sama antenanya, dibersihin sampai makanannya juga dibersihin. Artinya tinggal tulangnya saja yang tersisa gitu. Ini yang kedua nih. Nah kalau ini Belang kan? itu kan dia lagi makan ular coy. Oh iya nih. Aduh, ular coy, ular gue dimakan. Aduh. Nih, wah ini kebetulan banget ya. Ini tanpa diduga dan ini tanpa settingan ya. Artinya ular ini memang benar-benar sangat alami. Ini kelabang ini selain memakan serangga, memakan juga reptil. Kalau di pohon kan biasanya suka ada hap-hap ya, atau kadal terbang lah. Nah sebetulnya itu juga merupakan salah satu makanan utama dari si serangga ini. Wah
ini keren banget sih. Saya baru nemu tadi. Ini kirain ular ini tadi bersembunyi di bawah gitu, ternyata langsung di strike, langsung dimakan. Gila banget sih ini. Rakus sebenarnya. Baru aja kan barusan nanya makanannya apa aja, ternyata nah ini langsung dibuktikan selain serangga, reptil juga dimakan. Wah, keren nih. Nah Kang, kalau kelabang nih berbisa nggak? Oh, berbisa. Berbisa. Sebetulnya buat jenis sengatan gigitan serangga, kelabang itu ada di peringkat nomor berapa ya, kalau nggak salah nomor 3 lah dari sekian serangga tersakit gitu. Dan gigitan kelabang itu nggak ada yang sampai mematikan sebetulnya, walaupun memang ada catatan yang sampai orang meninggal dunia di Cina, tapi itu dengan korban yang berbeda. Korbannya kan anak kecil digigit sama kelabang dengan ukuran jumbo, otomatis racun yang disuntikannya kan makin banyak. Nggak ada sih sebetulnya, nggak ada yang sampai meninggal dunia, cuman rasa sakitnya itu paling sakit di kelabang. Udah nyobain belum? Jangan. Saya juga sampai beberapa hari gak tidur ya, kayak digigit sama ular hijau aja sama gitu. Iya aslina HD ya sih. Epic momen ya sumpah ya. Karena ini baru lihat lagi sih kelabang makan ular. Keren aja. Oke, next. Lanjut. Nah, ini udah lumayan jumbo nih. Ini kelabangnya sama lokality dari Sulawesi, dan ini kelabangnya black, warna hitam kan? Ya. Tuh. Jadi ini kalau diukur kitaran mungkin ada 20 sentian lah. Karena paling gede dia ini kan. Tuh, paling gede itu. Nah, kalau ini biasanya sulit buat makan. Harus disuapi dia. Beda dengan yang ini, kalau ini mah kan tinggal masukin jangkrik atau hewan langsung dimakan. Kalau itu nih Kang, Apa? kok susah makan jadi efek karena apa tuh? Biasanya kalau serangga perawatannya itu gampang susah. Dari ngasih makan juga kadang-kadang kita tuh harus tahu suhu, terus tempat. Nah, terus serangga ini biasanya berpengaruh juga sama ini, apa namanya ini, bau. Kalau misalnya di tempat banyak serangga, makanya kalau orang-orang pelihara tarantula, kelabang, jenis-jenis serangga pokoknya pasti lokasinya tuh bau. Karena mereka tuh gak suka sama yang wangi-wangian. Kalau ada wangi-wangian biasanya mereka mati. Gitu. Jadi biar mereka bertahan hidup lama, kalau kita pelihara kayak gini ya udah kayak gini aja, jangan bersih ada pewangi gitu, seperti itu. Ini juga sama nih. Nah ini Mantap. Warnanya hampir sama ya? Hampir sama, cuman kalau yang ini lebih kuning ya. Udah mulai kelihatan coy. Jadi ada apa namanya, tulang ularnya kelihatan. Isi tulang ularnya tuh kelihatan. Jadi dia emang benar-benar bersih sih. Ntar kalau misalnya dia udah beres makan, itu tinggal sisa tulang aja. Tulangnya mah nggak dimakan, cuman dagingnya aja yang dimakan. Itu. Ganas. Ngeri ya? Ngeri kan? Lanjut lihat biarin aja ini yang lain. Nah ini koleksi yang lainnya, ini dari keluarga serangga juga, cuman ini jenisnya jenis kumbang tanduk sama kumbang capit. Nah kalau yang ini kumbang capit, kalau yang ini kumbang tanduk. So keluarga, nah kita langsung bedain biar sama-sama tahu. Keluarin, nggak apa-apa. Sini lihat ke pemirsa. Taruh di sini. Taruh di tangan kayak gini. Nah, perbedaannya kumbang capit sama kumbang tanduk. Kalau ini tanduk, kalau ini capit. Ya ini dia punya capit. Kalau tanduk kan dia ada 3 nih.
Nah ini jangan salah, ini kumbang terbesar dari kumbang-kumbang lain. Boleh dibilang ini rajanya kumbang lah Ya. dari kumbang-kumbang tanduk, karena dia selain ukurannya besar, tanduknya juga 1, 2, 3, 4 sampai 4 lah. Itu ini Caucosoma caucasus namanya, dan ini makanannya biasanya dari ini kan dari apa namanya ini tebu, kalau nggak tebu agar-agar gitu. Jadi dia nggak ribet juga sih sebetulnya buat makan. Tutup gitu. Nah, ini dari si Caucosoma caucasus ini yang bahayanya nih yang ini nih. Dari belakang ini tuh. Oh iya. Tuh. Jadi kalau orang salah tangkap, salah megang bisa bahaya juga. Tuh, nah ini. Tuh, Kalau mau nangkap mana ini sampai butuh. Tangkap ini aja, tanduknya pegang. tangkapnya. Terus supaya dia lepas dari ini nyakar ya. Ya. Ini aja tuh di ketek-ketek kayak gini. Tuh. Kayak gini aja. Getekan. Tuh. Terus tuh. Udah tinggal cabut. Terus pindahin. Masukin lagi. Nah, seperti itu. Ada kan orang mah sampai ada yang dicapit Ya. sama kumbang, gak dilepas-lepas. Tekniknya dibakar aja ini. Oh, Ekornya sama bensin sama korek. Hmm. Dinyalain korek baru dia mau lepas. Gitu. Trik buat dilepasin sama capitan atau capitan kumbang kayak gitu sama. Nah, ini nih. Itu juga sama. Sama. Cuman dia lucu. Ini Lucu. biasanya disebutnya kumbang Batman. Bang Batman. Kenapa kumbang Batman? Karena dia capitnya kayak gini, tanduknya kayak gini tuh. Kayak Oh, iya. tanduk si Batman kan. Tuh. Kalau yang terima 3, Ya, benar. yang ini mah enggak. Unik sih metamorfosis dari kumbang ini sebetulnya, dari mulai larva, terus pupa, terus kayak kupu-kupu aja. Oh, iya. Sama ulat, kepompong, kupu-kupu kayak gitu sama. Dia juga metamorfosisnya sama kayak gitu. Nah, ini biasanya di pohon-pohon gede sih, diamnya di pohon-pohon gede gitu. Oke, kita bicara. Lihat reptil. Nah, Dari kalau tadi ini- saya mau lihat ini nih, ada bercak kuning gitu. Oke, siap. Nah, ini dari jenis ular kolibrin, tapi berbisa medium. Ini ularnya ular Boiga melanota, Boiga dendrophila melanota. Ini berbisa medium. Kalau tergigit bisa bengkak. Set. Ini lokaliti Jambi. Dari Jambi. Kalau di Jawa mah adanya yang belang-belang kuning hitam. Kalau ini kan kebanyakan hitam. Ini Boiga bisa mencapai panjang sampai 2 meter, bahkan 3 meter. Di video saya sempat saya bahas ular Boiga ini sampai ke ukuran 2 meter. Jadi kanibal juga. Sok pegang coba. Wah, gitu. Wah, baik masuk lagi. Bagus. Gigen. Sebetulnya buat ular-ular itu asal jangan ada dadakan aja. Oh, ngegel. Yes, biasa tiba mana naon. Tuh. Kalau dari ular ini sebetulnya kalau gigit itu tergantung imun. Ya. Namun imun Kang Robi goreng ayeuna berarti rada baru jadi. Kalau saya mah paling dulu dikunyah sama ular ini. Cuman gatal aja gitu. Sekarang gatal enggak? Sedikitnya. Malah. Gitu. Ada lagi pertanyaan?
Bisa nemu gak yang ini? Nggak bisa. Ular ini ditemukan cuma di Jambi. Jambi. Nah, kalau di Jawa Mah yang tadi yang kuning hitam belang itu sama. Kalau ini nih, kalau makanannya Makanannya ini bisa tikus, bisa burung, bisa juga ular jenis lain. Gitu. Jadi ular ini bisa kanibal juga. segala. Oh, kita dang ding dang ding dang ding ding dang ding dang ding ding dang ding 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 ding. Nah, jangan ditiru nih. Jangan ditiru, ini bahaya. Walaupun medium, ya jangan ditiru lah. Cari aman. Jadi aman. Ih, mana nih kali cing urut dia kalau makan datu di oh mas. Tahu. Mana saya cicik. Ada lagi. Nah ini Kobra kan? kobra. Ini kobra Jawa. Kalau kobra Jawa ini jangan dikeluarin lah, bisa nyemprotnya, bisa nyembur, bisa ngegel, bisa nyemprot, entong bahaya. Cukup lihat shadingannya aja kalau ini ya. Ini bekas shadingan ular nih. Ini bekas ganti kulit ular. Ini kayak gini. Kadang-kadang kalau misalnya nemu di alam, kita juga sulit membedakan sih. Ini jenis ular apa, sisik jenis ular apa, gak bisa. Karena kalau udah jadi sisik kayak gini biasanya lebih beda lah, hampir sama justru dengan jenis-jenis ular lain. Gitu. Jawa. Kobra Jawa ini dari jenis keluarga Elapidae, terus berbisa neurotoksin sama ya kalau tergigit mah ya innalillahi sama gitu. Nah ini contohnya, ini kepalanya seperti ini. Nah ini juga kalau misalnya kita pegang kepala ular kobra ya jangan sampai diarahkan ke muka atau ke mata, karena bisa juga menyembur secara langsung. Tuh, dapat gak? Ya benar. Dapat gak? Dapat. Tuh, aduh di sini kameranya. Gua belakang. Aduh dia ini. Udah nggak dapet ya. Cos, udah. Ya, ini bisanya tadi yang nyembur. Ya. Dan ini kalau misalnya di tangan kita ada luka, nah itu bisa juga bahaya. Atau di kulit misalnya ada robek, luka basah, itu bisa bahaya juga. Atau misalnya di muka ada luka basah, terus tersembur sama ular ini yang bahaya juga. Apalagi kalau kena mata, itu bisa menyebabkan rabun atau kebutaan permanen. Wih, galak. Oh kan dia disebutkan. Mana dia dipegang kepalanya bosnya. Tuh lebih gitu-gitu tuh. Ini nih. Ada bisanya. Sok bi terus bi. Galak. Terus bi. Ada nih di kaca nih. Ada. Itu bisanya tuh. Tuh. Ini juga lihat. Bisa yang tadi sekarang sudah seperti ini. Jadi makanya ini kenapa kalau kena mata orang itu suka buta. Ya. Kalau misalnya di apa namanya digisi-gisi atau dikucak matanya, itu yang justru menyebabkan kebutaan. Makanya resikonya kalau tersembur sama ular kobra itu jangan digisik gitu. Kalau digisik justru itu yang bahaya. Caranya dialiri aja dengan air yang mengalir. Siga sona seengnya. Betul. Sok, gaya. Ya, ada nona.
Ieu King Koros. Koros. Naon? Nah, ular ini dari jenis kolibrin. Ya. Terus ular ini walaupun besar tapi tidak berbisa. So, Udah berapa tahun Kang ada di Sahabat Alam? ini udah lumayan lama lah, udah ada setahun. Karena ular ini ular yang legendaris lah buat Sahabat Alam. Banyak berjasa lah ular ini. Jadi ular ini paling lama di kandang ini. Tuh, dan dia makannya juga gak terlalu ribet gitu. Dikasih kodok juga mau kodok bulu Ya. gitu. Kalau ada mah bangke ular suka disambungin ke sini, kalau misalnya lagi makan kodok disambungin dimakan juga. Nah ini juga nih dari kepalanya ada seperti itu, Ya. itu luka alam. Makanya kenapa disebut sirawi. Oh iya. Nah, ini disebut sirawi. Gitu. Akhir. Iya. Akhir sudah bau. Tuh. Ular roling, hewan, Bungarus fasciatus. Tapi ini ukurannya udah jumbo. Oh yang kemarin ditangkap ya? Tangkapan kemarin. Kalau ular Bungarus fasciatus bahkan di catatan penemuan ada yang lebih dari 2 meter sebetulnya. Cuman jarang gitu. Ini usianya juga udah belasan tahun. Bahkan mungkin perkiraan udah ada 20 lebih lah. Karena buat pertumbuhan ular sebetulnya lebih lama. Itu satu senti aja itu. Ini aja King Koros ini segede gini tuh udah dari alam. Dan ini dipelihara setahun belum ada sejengkal pun yang numbuh gitu. Jadi proses buat bertumbuh ular itu susah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada ular yang gede-gede terus dibunuh makanya sayang kan, kasihan gitu. Buat tumbuhnya juga udah lama. Lagi berak ini Teh. Oh iya, baru beres berak dia. Dia ini makanannya ular jenis lain, kayak ular-ular air, belut, ikan, itu dimakan juga sama si ular-ular ini. Gitu. Salah. Nah, tutup ya. Tadi Kang ngobrol ke dia nih. Anu terus mati. Oh iya. Terus sama TV, pegang di bawah. Ini kelabang lokaliti dari Jawa ini yang udah diawetkan. Obat kuat gitu. Itu betul. Kalau ini serangga siaperok. Yang breednya dari mana? Dari Gunung Halimun. Dari Sukabumi. Ini bukan jakrit ya? Bukan, cuma laba-laba kuning. Kasihan mati, ya udah diawetkan aja di sini sekalian. Oke, ya cukup Pak. Teman-teman, jadi untuk video kali ini kita tutup saja dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya channel si Akang Sahabat Alam sekaligus Guru Reptil. Oh, guru reptil ya. Jadi tetap ikuti terus video kita Mata Petualangan Sahabat Alam. Oke, sip. Jangan lupa subscribe Mata Petualang.